Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Semua karena kasih setia-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai gerak hidup kami akan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, menerangi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Di renungan pagi ini dengan tema membagikan pesan kehidupan. Bacaan kita ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Puji Tuhan. Saudara, Allah telah memberi kita masing-masing pesan kehidupan untuk dibagikan kepada orang lain. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang percaya, maka sekaligus kita juga menjadi seorang pembawa pesan Allah. Kita mungkin merasa tidak memiliki apapun untuk dibagikan. Oh tidak, saudara, hati-hati. Itulah cara iblis yang selalu berusaha untuk membuat kita diam. Sejatinya masing-masing kita memiliki segudang pengalaman hidup yang mana Allah ingin pakai untuk membawa orang lain masuk ke dalam keluarganya. Allah ingin kita membagikan pesan kehidupan kita kepada orang lain. Menyampaikan pesan Allah melalui kehidupan kita. Ya, kehidupan yang mencerminkan pribadinya. 1 Yohanes 5 ayat 10 bagian A, saudara. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Ya, sehingga orang dapat mencium keharuman Tuhan melalui kehidupan kita. Orang dapat mendengar melodi dan simfoni kasih yang indah melalui perkataan kita. Kita dapat memberikan cita rasa bagi orang yang sedang tawar hatinya. Memberikan cahaya terang bagi orang yang sedang berjalan dalam gelap. Intinya saudaraku, Tuhan ingin kita membawa pesan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nas ayat yang sudah kita baca tadi, saudara. Saya ulangi, saudara. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebaiknya nanti saudara baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nas ayat ini menggambarkan suatu kehidupan jemaat yang ideal di pemandangan mata Tuhan. Ya, begitu membanggakan. Bagaimana secara figuratif Rasul Paulus memberikan pujian kepada jemaat di Tesalonika. Oh, apa yang dilakukan jemaat Tesalonika? Bagaimana cara mereka hidup dalam Tuhan di tengah situasi penindasan
situasi yang sangat sukar dan berat. Tetapi mereka dapat menerjemahkan kehendak Allah dengan hidup, meneladani hidup Yesus, dan juga meneladani hidup Rasul Paulus. Hidup berjalan bersama Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus memampukan jemaat Tesalonika untuk memahami setiap kehendak dan keinginan Tuhan. Mereka menerima firman Allah dengan sukacita dan menurutinya. Ayat yang ke-6. Kekuatan Roh Kudus dapat merubah cara pikir mereka dari kodrat duniawi menjadi kodrat ilahi, dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah yang hidup. Ayat yang ke-9. Sehingga mereka dapat membangun iman mereka menjadi teguh. Mereka bertekun dalam pengharapan yang pasti. Mereka bertumbuh dalam kasih yang tulus. Ayat yang ke-3. Terus bertumbuh ke arah Kristus untuk mencapai keserupaan dengan Tuhan. Dan akhirnya iman dan kasih mereka memancar dan bergema menjadi kesaksian bagi masyarakat di sekitarnya. Mereka membagikan pesan Allah melalui kehidupan mereka. Ya, sepadan dengan firman Allah di dalam Matius 5 ayat 15-16. Di sana dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Seperti kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Seperti pelita di atas kaki Dian yang menerangi semua orang di dalam rumah. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan ujungnya memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, pada pagi hari ini pesan Tuhan begitu jelas bagaimana kita harus membawa dan membagikan pesan kehidupan. Jadi saudaraku, jemaat Tesalonika memberikan sebuah nasihat pada kita pada pagi hari ini. Untuk kita terus berjalan bersama Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus-Nya, menuruti firman-Nya dengan sukacita, sehingga iman kita terus bertumbuh, terus bertekun dalam pengharapan dan kasih yang tulus, dengan tetap berjuang meneladani dan mengenakan hidup Yesus, sehingga dalam kehidupan kita dapat menjadi pembawa pesan Allah. Sehingga cahaya dan gemaknya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami renungkan menjadi rema dalam hidup kami. Untuk kami bisa memahami bahwa hidup kami adalah pesan Allah yang harus kami bagikan, yang harus kami gemakkan bagi orang-orang di sekitar kami. Roh Kudus, terangi kami, bimbinglah kami untuk kami bisa melakukannya Tuhan. Membawa pesan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Pesan yang baik, kabar sukacita, sesuatu yang berguna. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.